Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Khardudul kiram dumateng para sepuh, bini sepuh, dumateng para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya Dusun Rangka, Desa Sumberjati, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto. Jamaah yang hadir di majelis maupun di luar sana, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini melalui hidayah, inayah serta rahmatnya Allah, kita dikumpulkan di satu majelis dalam rangka taklim muta'alim, yang malam hari ini kami akan membahas tentang janganlah berputus asa walaupun kita sebagai pendosa. Janganlah kita berputus asa untuk bisa bertemu Allah sekalipun kita adalah pendosa. Hal itu Allah tuangkan di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Qul, katakan Muhammad, ya ibadi, he kawula ingsun. Allah rupane alladzina wong akeh asrafu kang podo agawe ngliwati wates sira kabeh. Niki napa? Katakanlah Muhammad terhadap orang-orang yang setiap saat dan waktu melakukan kesalahan pada Allah. Asrofu niku melebihi batas. Istilah dosa ngoten tidak hanya dosa dilakukan oleh jasmani saja, tetapi dosa itu juga dilakukan oleh rohani kita. Apa dosa rohani kita? Apa kesalahan kita yang melebihi batas di mata Allah secara rohani? Hati kita bercinta, bersukaria, mencintai, menyembah, memuja, memuji selain Allah. Hati kita beriman selain Allah. Contoh, ini contoh. Malam hari ini buat saya, dalam hati saya yakin, merasa kalau munculnya ngaji itu datangnya dari diri saya. Ini berarti kula niki, saya ini telah menyekutukan Allah dengan makhluk yang berbentuk saya. Bukti di dalam hatiku merasa aku yang menyampaikan, ini berarti saya telah beriman ada selain Allah yang berkuasa, selain Allah yang bisa. Dan atau terhadap jenengan ngimani, beriman bahwasanya apa yang muncul ngaji ini
jenengan punya iman datangnya dari saya makhluk mukhlason. Inilah Bapak Ibu yang namanya pendosa itu. Inilah asrofu yang disebut melampaui batas. Padahal sudah ditegaskan sifat seluruh manusia itu adalah la haula wala quwata. Tidak punya daya upaya apapun, termasuk ngaji, memberikan tausiah, berjalan, melihat, mendengar, berucap, apapun. Manusia itu tidak punya daya upaya untuk melakukan hal itu. Wala quwata, dan kekuatan apapun tidak punya. Tetapi ketika saat munculnya daya upaya pada diri siapapun itu, illa bil, datangnya kan dari Allah. Lah, ketika kita beriman dan ngimani datangnya itu tidak dari Allah, bahkan dari mukhlason, berarti jenengan imannya bermasalah. Berarti kita masih dalam kondisi sebagai orang-orang yang melebihi batas. Mengadakan sesuatu yang menyerupai Allah dalam hal konteks apapun. Ala anfusihim, ing atase diri mereka yang melampaui batas itu. Nyun sewu tak ringkes, katakan Muhammad terhadap hambaku yang hatinya selalu berbuat dosa terhadapku, mengadakan iman selain aku. Katakan pada mereka apa yang dikatakan. La taknatu, ojo podo putus asa sira kabeh min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah. Mana rahmat yang dimaksud rahmat Allah? Pengampunan. Jangan pernah karena kau merasa dirimu itu sudah bertumpuk-tumpuk yang namanya dosa, akhirnya jenengan ini berputus asa. Alah, lawang aku pendosa, gak mungkin isok ketemu Allah. Lah ngaten nggih? Aku gak punya dzurriyyah yang bagus, bukan garis keturunan Kanjeng Nabi, gak iso. Bukan keturunan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, garis, gak bisa. Jangan. Lawang kita bukan garis dari Syekh Abdul Qadir Jailani atau para kekasih Allah, enggak bisa. Jangan begitu. Wala taqnatu, Allah sudah katakan lewat Rasulullah, jangan kau berputus asa min rahmatillah, saking rahmat Allah. Artinya Bapak Ibu, walaupun jenengan itu enggak ada nasab yang baik, perbuatan kita sebagai pendosa baik secara dohir lebih-lebih batin, jangan pernah itu kau jadikan sebagai halangan untuk tidak kembali bertemu Allah. Pasti bisa. Sebab innallaha sak temene Gusti Allah iku yaghfiru, bakal ngapura sapa Allah adzunuba ing pira-pira kesalahan panjenengan, baik secara fisik molimo maupun ruhanian jenengan tiap saat dan waktu bersukaria dengan kesenangan dunia, beriman terhadap masih ada iman selain Allah, pasti hal itu akan diampuni dening Allah Subhanahu wa taala.
Makanya jangan pesimis. Sebab innahu sak temene Allah, huwa ya Allah iku al-ghafurur rahim. Zat kang moho ngampuni tur zat kang moho kasih sayang, memberikan petunjuk kaweruh ruhannya sampean untuk bisa bertemu Allah. Dumeh nggak tahu sholat, terus nggak kesimpulan gak iso ketemu Allah. Jangan. Ngapunten ya. Dumeh, tahu dumeh? Bahasa Indonesia ini dumeh itu apa? Hah? Bangga. Ya bangga. Yayani kita lho ngene lho. Ayo rek. Karena basis kita itu sebagai orang pendosa molimo, gitu? Tiap hari molimo, terus di situ kita nggak bisa ketemu Allah, enggak. Sing penting ayatnya tadi Allah katakan taknatu, jangan putus asa. Dengan kondisi jasmani dan rohania sampean iku orang yang terpuruk di mata manusia atau di mata Allah, ini tidak menjadi satu halangan jenengan itu untuk tidak bisa bertemu Allah, tidak. Lah terus bagaimana toh kula langkah yang harus saya lakukan padahal saya itu dasarnya orang pendosa. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, alladzina yastami'unal qawla. Dengarkan, terimalah dan hayatilah apa wejangan-wejangan guru akhirat kita. Jangan buru-buru langsung ditolak, jangan. Kita dengarkan, kita resapi, walaupun kita meresapi saat ketika mau tidur, hayati. Terimalah ajaran wejangan yang telah disampaikan Rasulullah di jalur dinul haq, yang sekarang diteruskan oleh guru-guru akhirat kita yang disebut tabi'ina sholihin. Iki para penerus setia Rasulullah. Berarti ilmu kaweruh ini setelah itu wayat tabi'una ahsanah. Jalankan manuto siro, taatlah, lakukan apa petunjuk-petunjuk ilmu yang sudah kita dapatkan itu di setiap saat dan waktu. Kesimpulannya, belajarlah hati untuk mengimani, meyakini dengan sepenuh kesadaran hati apa yang timbul dalam diri kita ataupun yang dari luar diri kita semata-mata itu karena datangnya dari Allah. Apapun ini jenengan fokuskan hati di wilayah ini. Apapun yang kita jalankan secara fisik, hatimu harus belajar terus meyakini, mengimani, bahkan merasakan semua itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Kalau ini sering jenengan lampai, bahkan disertai dengan dzikir sir di dalam hati keluar masuk nafas Allah seperti itu, maka aku yakin yang tadinya kita itu bersukaria, jasmani ini selalu molimo dengan sendirinya.
akan berhenti dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Perbuatan-perbuatan secara fisik itu nanti akan dihentikan Allah. Ini dengan sendirinya. Satu. Nomor dua, ruhaniyah jenengan dengan sendirinya akan dilepaskan Allah dari iman-iman yang dijadikan nafsu sebagai kesempatan, yaitu terhadap selain Allah. Iman-iman dalam hati sampean kali kulo, hati ini selain Allah, dengan sendirinya akan dibersihkan Allah. Itulah maksud la ilaha illallah. Bersihkan, tiadakan iman dalam dirimu yang selain Allah. Ini disebut nafi. Tiadakan apa yang sudah masuk di dalam hati kita, iman selain Allah tadi, tiadakan. Kalau ini sudah jenengan tiadakan, isbat illallah, maka dengan sendirinya dalam hati jenengan iku imannya hanya pada Allah. Ini otomatis sudah. Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah 256, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang membersihkan dalam hati iman selain Allah, wa yu'min billah, maka dia imannya akan benar pada Allah. Bapak Ibu, inilah cara bagi kita sebagai pendosa, baik secara lahir, jasmani maupun batin, rohani kita pada Allah. Tatkala jenengan tidak putus asa, jenengan sikapnya harus yastami'unal qaul, mendengarkan wejangan-wejangan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Setelah itu laksanakanlah. Ringkese kita di dalam ajaran dinul haq adalah ketika apa yang muncul dalam diri kita ataupun di luar diri kita, belajarlah untuk tidak mengimani datangnya itu dari makhluk. Dan atau belajarlah imano kabeh perkara itu, semua perkara itu datangnya dari Allah. Yang Allah itu ada di dalam dan di luar diri jenengan. Asah terus iman yang seperti ini. Tatkala Anda sudah mau melaksanakan tindakan ini, apalagi mau disertakan zikir sir, lewat napas keluar masuk Allah begitu, maka secara otomatis perilaku molimo jasmani ini nanti dengan sendirinya Allah menghapus, artinya dengan sendirinya kau tinggalkan. Kalau enggak percaya coba. Ini yang terjadi seperti itu. Itu secara jasmani. Pasti jenengan, hati jenengan didorong oleh Allah untuk tidak suka. Yang tadinya jenengan itu tadi, mohon maaf, sukanya itu, tahu mau limong nggih sampean nggih? Dengan sendirinya Allah menanamkan hatimu untuk tidak suka nanti. Teman-temanmu akan heran. Makanya bahasa saya tidak perlu saya obrak di desa saya itu. Karena saya statusnya pemegang wilayah. Cukup saya kasih cara untuk berzikir ini. Dengan sendirinya dia tinggalkan. Yang tadinya suka berzina, Allah pasti menanamkan dalam hatinya untuk tidak suka.
Justru Allah menanamkan dalam hatinya itu adalah rindu. Rindu ingin bertemu Allah. Itu secara fisik loh ya. Nah secara rohani jenengan akan semakin lama akan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Otomatis inilah yang dimaksud tidak ada Tuhan selain Allah. Yang dimaksud tauhid la ilaha illallah. Perbuatan nafi menghilangkan, meniadakan iman yang sudah bersarang dalam hati, iman terhadap selain Allah itu nanti akan hilang. Setelah itu isbat, mengisbatkan, menetapkan iman hanya pada Allah. Sesuai apa yang dikatakan Allah dalam satu ayat, barang siapa yang terus belajar mengasah meninggalkan iman selain Allah dalam segala hal perkara apapun, wa yu'min billah, dia pasti imannya akan sesuai iman yang pada Allah. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi Ibrahim ketika beliau itu dikatakan imannya sudah ihsan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan. Jadi wajah beliau, wajah rohani beliau, yaitu iman beliau jatuhnya pada wajah Allah. Wajah Allah itu adalah hidup yang menguasai segala hal apapun. Ketika hati condongnya di situ hanifan, wa ma ana minal musyrikin. Inilah tauhid murni. Dan saya, kata Ibrahim, bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Oleh sebab itu, lewat surat Az-Zumar ayat 53 ini, bagi kita yang pendosa dulunya, janganlah itu menjadikan penghalangmu atas rahmat Allah. Sing dimaksud mir rahmatillah, rahmat Allah itu adalah bertemunya jenengan terhadap Allah. Memang Pak, ketika ruh itu bisa dikatakan bertemu terhadap Allah, harus bebas dosa Pak, harus bebas. Makanya jenengan saya kasih teori, saya kasih tip bagaimana semua dosa jasmani dan rohani bisa logrok hanya satu. Qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Baik berdirimu, rukukmu, sujudmu, dudukmu, berbaringmu, segala aktivitas apa yang kau lakukan, tolong hatimu tetap meyakini, merasakan munculnya perkara itu tidak dari diri Anda tapi diri Allah. Dan atau yang di luar. Jujur aja Pak, kita sebetulnya itu manusia itu pendosa. Iya, mantan pendosa Pak. Tidak hanya pendosa secara jasmani, lebih-lebih rohani. Enggak ada ceritanya manusia itu mulai kecil sampai tua enggak pernah berbuat dosa, enggak ada. Ruhaniyah yang kumaksud, bukan jasmania, ruhaniyah. Bentuk pendosanya ruhaniyah kita pada Allah, kata Rasul dikatakan hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cinta anti terhadap selain Allah itu adalah maksiat yang paling besar. Kesalahan yang paling besar. Dan kita itulah pelakunya. Iya, pelakunya. Nah, oleh karenanya ini ayat Allah turunkan sebagai motivasi terhadap kita yang kita sudah lama banget menyekutukan Allah dengan yang lain. Masih ada harapan kita
untuk mendapatkan rahmat. Yang dimaksud rahmat itu adalah bertemunya kita terhadap Allah. Otomatis hal itu setelah terjadinya pengampunan. Nah, pengampunan itu terjadi ketika kita sudah tidak mau lagi beriman selain Allah. Bapak Ibu, itulah mungkin sedikit apa yang telah diberikan Allah, tapi secara ringkas inti perilaku semuanya itu muaranya ada di situ. Oleh sebab itu, tolong sekali lagi dengan harapan hati yang tulus kepada Allah, bersimpuhlah hatimu di depan Allah atas semua segala dosa-dosa kita biar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk dalam sesi tanya jawab.